ada seorang Menko datang bertamu ke rumah saya dan berkonsultasi mengenai banyak hal, dan khusus soal Ahok saya minta kalau bisa andaikan Ahok menang segera mengundurkan diri. Jadi orang penting gue dia Ahok menang kok kalah sudah penting, sebab toh dia akan mengundurkan diri. Itu desakan saya dan dia menyanggupi. Dan Jokowi juga akan memberi tekanan sekeras-kerasnya supaya dia mundur. Itu janjinya kepada saya. Itu pun saya khawatir. Karena kalau dia mengundurkan diri, dia menjadi orang mulia, betul nggak? Kamu kehilangan bahan untuk memaki-maki lagi. Jadi dihitung mas, sembarang juga multiple choice. Ini bukan multiple choice. Saliani soal Ahok mundur, sampean karo Pak Luhut ngomong apa aja empat mata. Yang bener nggak? Yang empat mata itu loh. Ya, ayo, yang empat mata saja nih apa? Itu nanti yang terakhir. Jadi karo Pak Luhut itu apa? Empat mata loh. Jenengku loh, gambarku dipasang. Ada salah satu web, terus masang pendiri ini dan Mahenun Najib. Aku jangan duduk pendiri, aku nanti dijaluki restu. Oh iya monggo api-api itu dok. Ternyata gambarku dipasang jamaah ribut. Lu kok Cak Nun di situ gini-gini. Padahal ya tidak dosa apa-apa itu. Itu aja ribut. Terpaksa saya telepon, tolong dicopot gambar saya, dalam 2 jam hilang gambar saya. Oh jaman kok aku dukung Ahok apa dukung sopo. Oh gambarku dipasang kok ngamuk arek-arek itu. Gitu. Dan saya senang diamuk oleh Anda sekalian. Saya senang Anda penjarakan di dalam gua sunyi saya. Ada masalah saya. Kalau Anda masuk gua kafi, jangan dipikir gua kafi itu ditidurkan Allah kemudian mereka sunyi dan gelap. Allah mengatakan semua melihat gua itu gelap padahal di dalamnya terdapat cahaya yang terang benderang. Jadi Anda boleh mengucilkan saya tidak boleh jadi apa-apa di Indonesia. Jadi menteri dirasani, jadi pengusaha apa dianggap kolusi, boleh jadi apa gak oleh. Itu melo NU Muhammadiyah muring-muring, melo Muhammadiyah NU muring-muring. Saya tiap hari ngurusin Nahdiyin di mana-mana, tapi coba saya bersaing ingin jadi ketua PBNU. Coba apa akibatnya? Pasti akan ribut, tidak karu-karuan, dan saya pasti akan dibenci oleh sejumlah pihak kan begitu. Saya tidak boleh jadi apa-apa, tapi saya tidak pernah masalah. Wong saya tidak ingin jadi apa-apa juga. Saya menciptakan kursi saya sendiri, dan sejak saya umur 4 tahun saya sudah tahu bahwa saya akan bikin kursi saya sendiri. Dan orang-orang tua selalu mengatakan ini hari ini gak kursi ini dewi, terus gak perlu kursi dewi, gak dewi kan gitu. Nah, jadi beliau ini datang ke tempat saya itu semuanya 60% itu urusan pribadi. Beliau ini orang yang tidak punya bapak, hatinya kesepian. Dia dulu itu anak angkatnya Gus Dur. Gus Dur sangat sayang sama dia. Begitu dia kehilangan Gus Dur, dia tidak punya tempat untuk mengacu hatinya, pikirannya. Dia sudah sangat percaya kepada Islam, tapi tidak mungkin cak ibu saya itu orang Katolik. Kalau saya masuk Islam, dia bisa mati mendadak. Jadi tolong jangan dipersoalkan, yang penting hati saya sampai tahu. Jadi dia itu orang yang mencari bapak datang ke saya itu. Ini, tapi ini tolong jangan diumumkan ya mas ya. Enggak, gini kok kamu jawab kamu kok. Loh, Anda ngerti nggak, presiden-presiden Indonesia itu hampir semuanya punya masalah dengan bapak. Siapa bapaknya SBY? Siapa bapaknya Jokowi? Mereka orang yang kesepian. Dan siapa yang paling tua di Indonesia sekarang kecuali saya? Saya bapaknya semua orang. Mereka juga memandang saya sebagai bapak. Jadi Anda jangan benci sama saya, karena mereka itu yono baik, yono cengenge, yono sedih, yono sepine. Jangan hanya dilihat bahwa mereka berkuasa gitu dok. Mereka punya banyak dimensi dalam kehidupan mereka, gitu loh. Nah kita jangan mempersempit hidup ini dengan satu tema atau satu konteks saja. Bahwa dia presiden, bahwa dia menteri, bahwa dia ketua partai, bahwa dia calon gubernur. Jangan hanya begitu. Ada banyak hal. Oleh karena kita bertawaf, saya ini bertawaf. Bukan saya bawa anak panah, bawa panah dan tombak dan pedang di salah satu kutub berdiri di situ. Enggak, saya bertawaf mengelilingi bumi terus menerus. Makanya saya terus menerus ketemu Anda, dan Anda juga paham kok. Anda paham tanpa
Anda mungkin tidak bisa merumuskan, tapi Anda paham kok. Gitu. Mereka paham kok. Kalau soal, sudah saya katakan tadi, Tejo belum datang tadi, kalau soal politiknya ada semacam kesepakatan atau komitmen bahwa mereka itu pusing sama Ahok. Dan Ahok sendiri sudah tidak tahan hatinya, menurut dia. Jadi baik orang yang datang ke saya ini maupun orang nomor 1 di Indonesia itu ingin memastikan bahwa Ahok harus berhenti udah. Ini ngerepotin betul, membebani. Susah orang Kristen jadi susah ada dia. Pemerintah juga jadi susah ada dia. Jadi komitmennya adalah andaikan pun dia menang, dia akan didesak untuk mengundurkan diri. Kan gitu tadi, untuk retire, resign, satu. Tapi jangan lupa, bukan hanya mereka yang berkuasa. Jadi di istana itu ada 5 kelompok, Mas. Dan semua mendesak si presiden ini. Jaluk ngene, kudu ngene. Dia sangat terjepit di antara 5 itu, maka dia ingin ketemu bapaknya itu tadi. Ngerti nggak? Sementara ini masih saya tolak. Sementara ini, ya. Saya pikir harus selesai pilkada dulu. Kecuali dia membuktikan kepada saya bahwa dia konsisten dengan perjanjian kesepakatan yang tadi itu, Mas. Soalnya ini pertanyaan besar, jadi satu ngirimnya kan dari Solo, itu ada Farid dari penerbit Mania, terus ada Berontang, terus ada Mayan Solo yang akan ulang tahun nanti. Aku ngumpul di Deldanan di Kondu. Terus aku bilang, yang soal ini, aku kenal Cak Nun suwi meskipun jarang ketemu. Aku gak yakin Luhut nang ketemu Cak Nun gue duwe. Pasti ditolak. Aku ngomong ngono, takut oleh hari-hari. Bener itu. Salah kan manusia berubah, sopo ngerti. Lu sopo ngerti lo. Gini, itu adegannya itu bagaimana sih orang ngasih duit itu? Bicaranya gitu lah, aku kurang mudeng caranya. Anda pikir saya nggak mau duit? Mau dong. Ya mau dong. Tetapi kemauan dan kebutuhan saya terhadap uang itu hanya ujung jari kecil saya dibanding harga diri saya. Saya pertemuan itu ada mereka semua berdua, itu yang disebut berdua itu cuma 5 menit karena dia ingin ngomong pribadi tadi. Semua ada, teman-teman di Kadipuro ada semua, kita rame-rame. Dulu waktu kabar Eskrim datang ya rame-rame, semua lah tokoh-tokoh yang datang kita rame-rame. Ketika Jokowi mau datang memang rencana udah langsung Jokowi masuk sini aja. Yang di luar biarkan ribut di sana, Jokowi langsung ke sini ngomong langsung ke saya. Nah, kembali ke soal duit, aku kira mudeng caranya piye nggawe duit iki piye. Ora mudeng aku. Dan kalau ada orang berani begitu ke saya, itu sudah kiamat, sudah khatam dia kepada saya. Sudah tidak akan saya terima apapun yang terkait dengan dia. Dan itu menyesal saya. Kurang ajar. Menyesal itu maksudnya, aku juga ditawarin duit. Aku pernah nyobek cek itu 3 miliar di Surabaya waktu Gus Dur jadi presiden, karena orang itu akan beli pulau untuk judi dan nanti akan jadi perjudian internasional, terus saya akan dapat 450 juta per bulan ya. Terus aku pokoknya bagaimana cara saya minta ke Gus Dur, ada surat izin dari Gus Dur, KTP LC dari Gus Dur, dan saya bilang sama dia, ya Allah sampean guru helen aku butuh duit, aku iki nggak sekolah gak dadi loh sampean gue duit saya ini kayak senengnya hatiku, cuman aku gak wani Cak, Mas, Pak, aku ngene iki gak wani, jadi kapan-kapan ketemu aku itu nraktir rawon naik kalau tak suka ngene iki Mas, kapan-kapan traktir makan aja ngene-ngene iki aku gak wani, jadi butuh nemen tapi gak wani. Dan kalau saya ingat itu menyesal sekarang. Kok tak suwe ini? Manggel aku saya. Kok tak suwe gitu? Karena saya manusia. Kalau saya malaikat saya tidak menyesal. Saya manusia, saya menyesal. Tapi kalau kemudian datang lagi di kamera pasti saya tolak lagi. Enak aja. Saya menyesal, tapi itu cuma 5-10% dari hidup saya. Yang menang adalah yang mainstream yang 90% dari hidup saya.